Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama Sodik Al-Mahmud, NIM D021181324. Saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu latar belakang. Pemerintah terus berupaya untuk mengintegrasikan aksi penanggulan iklim ke dalam agenda pembangunan nasional. Studi Bappenas tentang inisiatif pembangunan rendah karbon yang dimulai pada tahun 2017 mengawali upaya tersebut. Berdasarkan hasil studi Bappenas 2019, rekomendasi kebijakan rendah karbon yang diusulkan untuk dilaksanakan pada periode 2020 sampai 2045 di sektor energi antara lain adalah: yang pertama, mendorong transisi ke sumber terbarukan; yang kedua, meningkatkan efisiensi; dan yang ketiga, meningkatkan pangsa pengguna bahan bakar nabati. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari kondisi tanpa ada aksi pada tahun 2030. Sektor dan proporsi kontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29%, yakni kehutanan sebesar 17,2%, energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0,32%, industri sebesar 0,10%, dan limbah sebesar 0,38%. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juandi, NIM D021181318 dengan materi pembangkit listrik tenaga biomasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada materi kali ini. Dalam pengembangan energi bersih di Indonesia, ICEO atau Indonesian Clean Energy Outlook mengumpulkan perspektif dari pemangku kepentingan di sektor energi bersih dan menggabungkannya dengan penelitian mendalam untuk mewujudkan beberapa analisis strategis maupun independen tentang bagaimana energi bersih berkembang di negara Indonesia ini. Dan untuk pertama kalinya pula, ICO juga menyertakan laporan khusus tentang dua topik yang sedang berkembang itu, yaitu energi matahari dan kendaraan listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang sebelumnya yang dapat disampaikan oleh teman saya tentang latar belakang tentang pembangkit listrik tenaga biomasa di Indonesia. Untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa perusahaan atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Yang pertama yaitu PT Korin 3 Hutani, di mana PT Korin 3 Hutani ini adalah perusahaan yang mengelola hutan secara dan bertanggung jawab untuk memastikan penyediaan kayu yang berkelanjutan. Namun PT Korin 3 Hutani ini memiliki produk sampingan, yakni pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik ini menggunakan tenaga biomasa dengan bahan baku kayu. Nah, baku kayu ini yang merupakan dari sisa-sisa atau limbah dari PT Korin 3 Hutani ini sendiri, di mana jenis produk yang dihasilkan adalah uap. Adapun prinsip kerja untuk pembangkit listrik biomasa, tenaga biomasa biasanya pada kayu, biasanya menggunakan tungku sebagai pembakaran atau kompor,
di mana pada bagian atas itu biasanya terdapat ketel sebagai tempat air. Kemudian pada bagian atas ketel tersebut terdapat saluran pipa sebagai keluaran dari proses pemanasan air yang berupa uap air. Kemudian uap air yang keluar melalui saluran ketel tersebut akan memutar generator sebagai pembangkit listrik. Adapun kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PT Korin 3 Hutan ini adalah 7,3 MW atau sekitar 7.300 kW yang disalurkan melalui PLN dengan jangkauan sekitar 20.000 kepala keluarga yang berada di sekitar PT Korin 3 Hutan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembangkit listrik tenaga biomasa yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, slide selanjutnya yaitu PLTBM Bondohula. Pembangkit listrik tenaga biomasa ini terletak di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Adapun bahan baku yang digunakan yaitu kayu kaliandra. Kayu ini merupakan pohon kecil bercabang yang tumbuh mencapai tinggi maksimum 12 meter dan diameter batang maksimum 20 cm. Kayu ini juga diklaim memiliki nilai kalor sama dengan batu bara, kualitas rendah, namun dampak lingkungannya lebih ramah kayu biomasa. Bahan baku untuk PLTBM ini telah ada lahan yang telah ditanami kayu kaliandra seluas 40 hektar oleh sebuah perusahaan pihak ketiga. Kemudian jenis produk yang dihasilkan yaitu uap. Penggunaan biomasa kayu sebagai bahan bakar merupakan karbon neutral sehingga dapat dihitung untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun kapasitas listrik yang dihasilkan yaitu sekitar 1 MW per 30 ton kayu per hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.